Ketika kecewa, bikin kamu pergi. Kadang ada fase hidup di mana kamu merasa, udah cukup, capek, semua doa nggak dijawab, semua usaha mentok, hidup rasanya nggak fair. Dan jujur aja, kamu kecewa. Kecewa sama keadaan, kecewa sama manusia, kecewa sama Tuhan. Ada momen di mana kamu mulai nanya dalam hati, kalau Tuhan sayang aku, kenapa ini semua terjadi? Kenapa harus aku? Kenapa harus sekarang? Pelan-pelan kamu menjauh, bukan karena kamu benci Tuhan, tapi karena hati kamu terlalu sakit untuk tetap dekat. Kamu mulai berpikir, mungkin aku nggak perlu terlalu rohani. Mungkin aku bisa hidup sendiri, dan seperti anak yang tersesat, kamu pergi. Sambil berharap, Tuhan ngejar. Tapi karena kamu nggak lihat apapun, kamu makin merasa sendirian. Tapi yang tidak kamu sadari adalah, Tuhan memang tidak mengejar dengan suara besar. Dia mengejar dengan kehadiran yang halus yang sering kamu cuekin. Dia tetap ada, tapi nggak pernah maksa. Sampai di satu titik, ketika semua jalan yang kamu pilih sendiri, ternyata buntu. Ketika kamu sadar bahwa jauh dari Tuhan tidak membuat luka hilang, malah bikin hati makin kosong. Ketika segala pilihan yang kamu kira bikin kamu bebas, justru bikin kamu makin terikat. Dan di titik paling rendah itu, tiba-tiba, ada suara kecil di hati. Balik nak, aku menunggumu. Kamu mungkin takut. Takut Tuhan marah. Takut Tuhan kecewa. Takut Tuhan bilang, tuh kan, makanya jangan jauh-jauh. Tapi Tuhan tidak seperti manusia. Dia tidak mengungkit. Dia tidak menyindir. Dia tidak menghitung kesalahanmu. Saat kamu pulang, dia bukan berdiri di pintu sambil lipat tangan. Dia lari menyambutmu seperti bapa yang langsung memeluk anaknya, sebelum anaknya sempat minta maaf. Kamu balik, bukan karena kamu kuat. Kamu balik karena Tuhan sendiri yang menarik hatimu perlahan, pakai cara-cara lembut yang kamu gak sadar. Dan sekarang, walaupun keadaan belum sempurna, ada satu hal yang kamu tahu pasti. Lebih baik hidup bersama Tuhan dalam musim tersulit, daripada hidup tanpa Tuhan, dalam musim yang kelihatan paling bebas. Kadang, Tuhan izinkan kamu pergi, bukan karena Dia ingin kehilanganmu, tapi karena Dia tahu perjalanan itu akan membuatmu sadar bahwa tidak ada tempat yang lebih aman dari hadapannya. Dan saat kamu balik, Dia tidak berkata, akhirnya, Dia berkata, "Come home, my son." I mean,